Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat jamus dulu. Ini ya, adik-adik semuanya, alhamdulillah sore hari ini Allah pertemukan kita di ruangan ini dalam rangka pengajian seperti biasa, pengajian TPA. Dan khusus sore hari ini insya Allah kita akan bercerita melanjutkan kisah yang kemarin. Setuju? Oke, sebelum kita mulai, karena ini kita belajarnya tentang rukun iman. Ceritanya dari rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, iya. Oke, anak soleh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Siapa manusia pertama? Nabi Adam alaihissalam. Mas Ataya, nggak paham aturannya dulu. Ya, dulu sudah Ustaz ceritakan Nabi Adam bersama istrinya. Siapa istrinya? Hawa. Diturunkan ke bumi karena melanggar perintah Allah. Nah, setelah diturunkan ke bumi, mereka berpisah. Berapa tahun berpisahnya? 40 tahun. Setelah itu ketemu di padang pasir. Padang apa? Padang apa? Yang bisa jawab tak kasih 2000. Padang apa? Padang Arafah. Nah, setelah mereka bertemu, sudah menikah di surga. Mereka akhirnya punya anak. Nah, setiap punya anak lahir berapa? 2. Nah, anak pertama lahir namanya Qabil. Qabil lahir dengan saudara perempuannya namanya Iklimah. Nah, lahir lagi anak yang kedua, 2 lagi. Yang laki-laki bernama Habil, yang perempuan bernama Labuda. Nah, adik-adik, anak soleh, ternyata adik-adik, Qabil yang saudaranya dengan Iklimah punya sifat jelek. Sifatnya apa? Iri dengki. Apa? Iri dengki itu gimana toh? Seri, ya betul. Seri itu gimana? Nek wong misalkan Ataya duwe mobil, ono sing ora nembung Ataya duwe mobil, saya suruh sakit baik, itu namanya iri hasad. Nah, atau misalkan Adam entuk pelem mateng, si Ridho entuk pelem mateng terus iri. Akhirnya Ridho piye carane peleme Adam men tiba dipidak. Itu bisa jadi namanya iri. Nah, ada yang soleh dan soleha pada suatu hari Qabil ini senangnya ganggu binatang. Nah, pada suatu hari Qabil ini apa?
ganggu binatang yang namanya harimau. Siapa yang pernah lihat harimau? Gimana? Di kebun binatang gimana? Di TV, di HP. Nah, Kobil ini kan seneng ganggu binatang. Nah, pada suatu hari Kobil ini apa? Berburu harimau. Nah, ketika berburu harimau, nembak. Kalau sekarang nembak pakai senapan. Nah, pas diburu pakai harimau, ternyata harimaunya nggak kena. Dilempar pakai tombak, macannya nggak kena, malah mobilnya jatuh. Ketika mobilnya jatuh, Habil melihat nggak? Habil melihat, maka kemudian Habil nulungin kakaknya. Langsung dia ambil tombak, pas macannya menerkam mobil, Habil langsung ambil tombaknya, dilempar. Dilempar ke siapa? Ke harimau. Ternyata kena kepalanya. Berarti Habil baik nggak? Baik, nolongin saudaranya. Ayo, siapa di sini yang punya saudara senang nolong saudaranya enggak? Senang. Nolongin saudara itu misalkan apa? Misalkan contoh yang lain. Misalkan Randy, ini Randy. Misalkan Ryan nangone Mas Rizky nggawa duit 2.000. 2.000 jajan. Pilus dapat berapa? 4. Datang Isa nggawa duit. Isa ndelok Ryan mangan pilus. Terus Ryan baik. Ryan terus nyesat KPI 1. Itu namanya berbuat berbagi. Nah, akhirnya apa? Setelah ditolongin, kalau kita ditolongin harusnya terima kasih enggak? Terima kasih. Diberi terima kasih enggak? Ditolong terima kasih enggak? Nah, tapi apa? Kobil enggak terima kasih. Begitu ditolongin, dia langsung jalan pulang. Habil bilang, Mas tunggu mas. Sampai akhirnya kemudian lewat kali. Siapa yang pernah lewat kali? Jembatannya cuma kayu. Pernah lewat kali jembatannya kayu? Di mana? Gini. Nah, jadi ada kali itu kadang jembatannya cuma kayu kalau dulu. Nah, ternyata apa? Begitu yang lewat pertama Kobil yang tadi ditolongin oleh saudaranya. Ana soleh kabeh. Tenang. Sabiluna amanina iskariman Islam bersatu. Oke, dilanjutkan. Setelah mobil nyebrang dengan selamat, sekarang giliran Habil nyebrang. Tapi ketika Habil nyebrang, ternyata apa? Sama Kobil digoyang-goyang kayunya, akhirnya Habil hampir jatuh. Siapa yang pernah nyebrang kayu, terus kemudian digoyang-goyang gini, mau jatuh, pernah ada nggak? Pernah? Main polotan itu loh. Hah? Oh ya, jangan seperti itu. Akhirnya apa? Habil betul-betul jatuh ke sungai. Padahal sungai dulu kira-kira dalam nggak? Dalam. Ada buayanya nggak?
Iya, bahkan mungkin bukan buaya, tapi dinosaurus buaya. Tapi Habil ini pintar renang. Begitu jatuh ke kali langsung dia renang. Siapa yang ingin renang? Semua ingin renang. Besok minta sama Mbak Sulis ya, TPA jalan-jalan. Iya, sekali-sekali jalan-jalan. Iya. Boleh. Mau renang kemana? Bisa dibicarakan. Anak soleh. Kalau renang itu dapat pahala. Nah, setelah Habil bisa renang, akhirnya pulang ke rumah. Begitu nyampe rumah, Habil pura-pura baik di adiknya, ketemu bapaknya. Siapa bapaknya? Nabi Adam alaihissalam. Nah, setelah itu apa? Setelah sekian tahun, Habil jadi orang besar, dewasa. Habil juga jadi orang besar, dewasa. Kalau besar biasanya ngapain? Apa yang Mbak pelajari next today? Setelah kerja ngapain? Betul, nikah. Anak soleh. Nah, karena dulu belum ada orang lain, baru ada anaknya Nabi Adam, Mas Ridho. Mas Ridho sama. Ini sama. Mas Mas Ridho yang mana? Mas Ridho, Mas Wawan. Nah, akhirnya apa? Habil dinikahkan sama saudaranya Habil, yaitu Labuda. Habil dinikahkan sama saudaranya Qabil, yaitu Ikrimah. Ini aturan dari Allah. Kalau aturan dari Allah harus ditaati apa enggak? Tanya sekali lagi, aturan dari Allah harus ditaati apa enggak? Harus. Contohnya aturan Allah, sholat, kita harus sholat enggak? Anak soleh. Contohnya sholat, kita harus sholat enggak? Sholat harus. Kita harus sholat enggak? Harus. Kita harus puasa enggak kalau bulan Ramadan? Kalau ada orang susah kita harus nolong enggak? Sama orang tua harus baik enggak? Sama saudara harus rukun enggak? Harus. Takbir. Nah, anak-anak yang soleh. Nah, di sini sifatnya Qabil muncul lagi. Apa sifatnya Qabil? Iri, dengki. Dia iri, dia bilang gini, wah, enak saja Habil nikah sama saudaraku yang cantik, sementara aku suruh nikah sama saudaranya Habil kurang cantik. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, harus bersyukur. Nah, akhirnya Nabi Adam bingung. Ya Allah, anak saya ini yang satu punya sifat iri dengki. Ya Allah, bagaimana supaya si Qabil ini tidak iri? Akhirnya apa? Habil punya kerjaan itu. Habil kerjaannya ternak. Apa? Ternak kambing. Siapa yang di rumahnya ada kambing? Siapa? Bisa di rumah ada kambing? Mau ada tapi di kulkas ya. Jadi kambing. Anak soleh. Ya, semuanya diangkat tangannya. Ya, diangkat tangannya. Ya. Dengerin Ustaz. Alhamdulillah. Ya, berdiri dulu. Ya.
Semuanya tangannya di dada. Duduk mas, duduk nggak jadi diri. Semuanya di dada. Alhamdulillah. Saya sehat. Saya kuat. Saya bisa. I am healthy. I am strong. I am able. Takbir. Nah, lanjutkan 3-5 menit. Nah, setelah itu apa? Pusing. Pekerjaan Qabil jadi petani. Petani itu apa? Nanam apa? Nanam padi, nanam jagung, nanam melon, nanam terong, nanam cabai, nanam semangka. Apa? Melon. Nah, terus Nabi Adam bilang ke anaknya, wahai anakku Habil, sini Bil, sini Bil. Qabil, kamu juga sini Qabil. Nah, setelah sudah dekat, Nabi Adam apa? Memerintahkan Qabil supaya apa? Ngasih korban dari tanamannya. Qabil ngasih korban dari hewan ternaknya. Sapi, kambing. Nah, kalau hari raya Idul Korban, kita harusnya korban sapi yang bagus apa yang kurus? Yang gemuk apa yang kurus? Yang gemuk. Yang bagus apa yang jelek? Bagus. Nah, Qabil yang punya sifat jelek tadi, setelah disuruh korban apa tadi? Hasil pertaniannya, dia ambil buah melon yang sudah ada lubangnya, ada uretnya. Dia ambil mangganya sudah ada uretnya. Dia ambil padi yang sudah mau busuk. Dia ambil jagung yang sudah mau busuk. Sementara Habil begitu dia mau korban, dia keliling kandangnya. Mana kambing saya yang paling bagus ya? Kurang gemuk. Wah, ini ada yang gemuk, ada yang besar. Langsung sama Habil dibopong, padahal gede banget. Nah, setelah dibopong sama Nabi Adam apa? Nanti korban kamu ditaruh di bawah pohon. Tapi ini bukan sesajen ya. Akhirnya apa? Sama Qabil tanamannya, panennya ditaruh di bawah pohon. Habil kambingnya ditaruh di bawah pohon. Tiba-tiba langsung apa? Datang petir. Gimana bunyi petir? Gimana bunyi petir? Gimana bunyi petir? Bunyi petir. Petirnya apa? Mau ngambil hewan korban. Yang diambil yang mana? Kambing gemuk. Buah-buahannya dibuatkan di situ. Berarti yang diterima korbannya siapa? Habil. Nah, ternyata setelah itu apa? Qabil tambah marah. Dia ambil pisau, ambil batu. Dulu belum ada pisau. Dia ambil batu, langsung dibalang ke adiknya. Jahat apa baik? Kalau sama adiknya harusnya sayang apa jahat? Sayang. Sama adiknya sayang apa jahat, Mas Brahim? Mas Brahim. Oke, tak tanya. Mas Ayub sama adiknya sayang apa baik? Baik. Mas Esa sama adiknya baik apa sayang? Baik dan sayang. Oke. Akhirnya Habil dibalang batu sama Qabil.
meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik-adik, pada saat itu belum ada kuburan, belum ada orang mati. Akhirnya Pak, setelah adiknya meninggal, kok bingung? Ya Allah, kok saya tega bunuh adik saya? Dia nyesel. Walaupun nyesel, diterima enggak? Enggak diterima. Akhirnya apa? Kira-kira setelah itu mayatnya dimanakan? Nah, Qabil nggak tahu kubur. Akhirnya mayatnya tiap hari digendong. Tiap hari gendong mayat. Ada yang bilang 1 tahun. Kira-kira capek nggak gendong mayat setahun? Kok setahun? Sejam aja ke kuburan capek. Siapa yang pernah motong mayat? Siapa yang pernah motong mayat? Mayat apa? Mayat apa? Paling mayat ikan. Mayat kucing. Ada yang bilang anak soleh. Ada yang bilang 100 tahun. Lama banget. Nah, oke, tinggal 2 menit. Nah, setelah lama gotong mayat terus, akhirnya Qabil kecapean, Qabilnya duduk. Pas lagi duduk, Qabil lihat ke pohon. Ternyata di pohon ada apa? Ada burung gagak sedang berkelahi. Setelah berkelahi lama-lama, yang satu mati. Nah, setelah mati jatuh, yang hidup turun ke bawah. Turun ke bawah terus apa? Pakai cakarnya nyangkul. Ker dalam. Setelah itu apa? Saudaranya ditarik, dikubur. Akhirnya setelah itu Habil mikir, ya Allah, saya kok nggak tahu ya. Saya capek selama ini bawa mayat, ternyata burung gagak lebih pintar. Nah, karena dia jahat, makanya dikasih pikiran yang BOD. Akhirnya setelah itu Habil ngambil kayu, nyangkul tanah. Setelah itu mayat adiknya dikubur. Setelah itu Habil berjalan sambil menangis. Jadi hari ini kalau ada orang yang meninggal karena dibunuh, Qabil dapat dosa. Karena yang bunuh pertama itu Qabil. Kalau ada orang bunuh, Qabil ikut dosa. Anak soleh. Oke, sebelum Ustaz akhiri, yang pertama kita pilih jadi orang baik apa orang iri dengki? Manut sama orang tua atau manut sama bisikan setan? Orang tua. Sama saudara tolong menolong atau saling memusuhi? Menolong. Mudah-mudahan adik-adik semua jadi anak yang soleh. Amin. Anak yang baik. Amin. Oke, yuk kita tutup bersama-sama dengan doa sore hari dan doa kafaratul majlis. Semuanya duduk. Anak soleh. Kita tutup dengan doa. 1, 2, 3. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Lanjut. Sabiluna sabiluna, amanina amanina, iskaliman,
barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anten-antenan. Ya, karena ada Fuad, ada itu, maka yang pulang Putri Bulan silakan saling sama Mbak Suli. Sekarang putra anteng-antengan tak bagi menjadi 3 kelompok. Oke, mulai Ahmad sampai Iki pulang duluan. Ahmad sana, Herki nanti kita pulang duluan.